Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Bisma Octaviano. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu dari SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Satu lagi. Ini teman saya namanya Rizky, sebutannya Rizky. Kami ini pengen minta izin ke Bapak, Ya. pengen nanya tentang asal usul daerah Cisereh di sini, terus kebudayaannya, terus keseniannya, tradisi, makanan khasnya di sini, terus kehidupan di ya sini. di sini. Udah. Ya, itu saya mau minta ceritanya Bapak. Yang pertama dulu ya. Iya. Ya. Tadi ditanyakan tentang Asal usul nama Desa Cisereh. Cisereh, ya. Iya. Nah, ini saya lahir di sini memang nama itu sudah ada, ya kan? Oh, iya. Gitu. Tapi menurut cerita-cerita orang-orang dulu, gitu kan, bahwa asalnya itu Cisereh ya, terdiri dari dua kata Ci dengan Sereh, Iya. ya kan? Ci dengan Sereh ya. Iya. Berarti Cisereh sama. Kalau Ci itu kan air ya, Air. ya, misalnya air. Ci cai ya, cai air itu. Nama awal dari kampung itu kebanyakan dari Cibadak ya. Iya. Misalnya Cibadak, Ya, Soka, Cileres, ya. Iya. Kemudian ya apa, Ciliwung segala macam ya itu namanya. Jadi kalau Cisereh itu dari sejak dulu itu emang menurut orang-orang tua yang dulu pernah ngobrol gitu kan, cerita-cerita itu emang dulu itu di Sereh ini banyak pohon sereh, gitu kan, banyak pohon sereh gitu kan, sehingga dikatakan di Sereh ini kan dulu itu inginnya mudah aja ya, kalau soal banyak jamu berarti kambing jamu gitu kan, Iya. ya. Atau nanti ada pete ya, Pete. tapi juga dulu banyak pete, barangkali bisa disebut pete, ya kan? Iya. Kampung itu mudah kan, pete gitu ya. Atau di sana ada siapa, ada jengkol, kampung jengkol gitu kan? Iya. Itu bisa seperti itu, gitu kan? Iya. Atau kampung lalai juga seperti itulah, ya. Nah, jadi menurut cerita-cerita orang dulu itu, bahwa yang di Sereh itu dulu banyak pohon sereh. Pohon sereh. Jadi Sereh jadinya Cisereh. Sereh. Jadi dua kata ya. Apalagi? Pertanyaan yang kedua itu tentang tradisi atau kebudayaan tradisi adat. Adat kebiasaan ya, tradisi di sini emang sangat Islami ya. Tradisi atau kebiasaan yaitu tentang kalau di Cisereh itu ada kegiatan ya, apa itu walimatul hamal atau 7 bulan ya, 7 bulan. atau pemilihan nama ataupun yang lain-lain itu biasa dengan keagamaan ya. Misalnya biasa dulu dengan yasinan, dengan hadorot gitu kan, kemudian baru marhaban dan sebagainya. Jadi kalau di sini kalau ada yang hamil 4 bulan atau 7 bulan itu tradisinya memakai marhaban atau sholawatan. Ya, itu. Kemudian tradisi-tradisi yang lain memang di kampung Cisereh ini sangat Islami lah, gitu ya. Iya. Itu apapun yang meninggal ya tetap tahlil kan tradisi ya, Iya. tradisi yang baik lah, yang bagus gitu kan. Sejak dulu memang kita sebagai generasi di sini yang mengikuti dari dulu gitu kan, tradisi-tradisi yang bagus, yang baik gitu, kita lanjutkan gitu. Jadi kalau tradisi seperti itu ya, berlanjut sampai sekarang gitu kan, apa itu tahlilan, apa itu walimatul hamal ya, atau walimatul ya apa, gunting rambut, pemberian nama dan lain-lain sebagainya, pernikahan apalagi ya, gitu. Kemudian tentang makanan tadi ya. Iya. Oh, ada makanan khas. Makanan khas barangkali ya dulu
terkenal setiap lebaran itu pasti penduduk Cisere ini masyarakatnya pasti membuat kue semprong. Kue semprong. Ya, selain kue semprong, ya itu ada namanya kue ipang, ya kan? Ipang, ipang. Itu Cara Cara pembuatnya ya. ipang bukan dari ketan itu ya kan? Dari Bagi ketan. gula, ya. Kalau ya banyak lagi lah, ya kue-kue lebaran itu pasti itu yang diproduksi ya. Selain, nah sekarang kan berbeda ya. Iya. Banyak kue-kue toko dan sebagainya. Selain kue-kue toko juga di Sere pas yang semprong pasti ada lah. Iya. Itu sebab sudah tradisi adatnya. Terus lagi ini udah habis kan? Ya, masih Masih. terus. Masih terus. Terus ada pertanyaan berikutnya tentang pariwisata, tempat wisata di sekitar sini. Pariwisata di sini emang tidak ada pariwisata, tapi juga ada kolam renang ya. Oh iya, ada Itu juga apa? salah satu daya tarik ya. Iya. Untuk Daya tarik. berkunjung ke Cisere dan lebih dekat lagi mengenal Cisere. Jadi di sana ada disebut dengan kolam renang Situ Pancuran. Situ Pancuran sebutnya. Nah ini di kolam renang itu ya banyak kali dari mana-mana juga ya yang ingin rekreasi, ingin main ke Cisere ya sambil berenang. Iya. Selain di situ juga ada tersedia yaitu gedung USG ya, gedung serbaguna, gedung serbaguna. misalnya untuk ada olahraga badminton gitu kan. Iya. Kemudian dan disewa juga untuk pernikahan, ya kan? Iya. Itu bisa disewa di sana, gitu kan. Jadi ya hanya itu aja yang wisata mah ada lagi. Belum ada lagi ya nggak ada, jadi nggak. Gitu. Paling pemancingan ada di sana juga ada. Ya. Itu kolam renangnya itu ya. Ya ada. Dan Oh. ini ada kolam ada danau kecil, Iya, danau kecil. Danau. itu bisa untuk mancing. Hmm. Rekreasi juga. Iya. So, ya. Bapak-bapak sering ngolah anak remaja juga di situ. Terus lagi Mata pencaharian rata-rata penduduk mata pencaharian di sini ya beraneka ragam ya. beraneka ragam. Ragam. Misalnya ada yang jadi PNS Iya. luar negeri atau kerja di Pemda, ya kan? Iya. Atau menjadi guru ya. Ya, guru apa di SLA, di SLTP, di SD, DTK banyak sini yang menjadi PNS ya. Kemudian selain itu juga yang jadi polisi, yang jadi ABRI ada gitu kan. Oh iya. Kemudian yang jadi karyawan ya itu banyak juga. Karena sini adalah di Cisere ini ada industri ya. Oh Di iya. industri selain ya dari orang-orang lain juga karyawannya dari orang Cisere juga banyak lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi mata pencahariannya memang seperti itu ya. Oh iya. Ada yang karyawan lah gitu. Kemudian juga pertanian juga emang ya seperti yang lalu lah, tahun-tahun 20 tahun yang lalu ya. Sekarang mah ya sawah-sawah juga banyak yang jadi pabrik, rumahan ya jadi gitu kan gitu, rumput jual dan sebagainya. Tapi sebelum kebun itu atau sawah itu dibangun gitu kan, ya bisa digunakan oleh masyarakat untuk pertanian gitu ya. Gitu. Kalau yang peternakan ya yang di sini peternakan yang perusahaan besar juga ada sih, bisa ada 2 atau 3 perusahaan ya. Tapi walaupun demikian pada perusahaan di kampung-kampung kita juga per rumah yang namanya ayam pasti ada lah, punya salah satu tambahan barangkali ada ayam gitu kan, ayam kambing dan sebagainya. Mata caranya beragam tadi ya, ada dari karyawan, PNS, ada yang kerja di pabrik, guru dan sebagainya, banyak lah, Iya. beragam. Keagamaan yang lain nggak ada. Kalau soal sekolah ada berapa persen nih Pak kalau anak yang bersekolah sama yang putus sekolah sama alasannya? Tapi alhamdulillah kalau di Serenya semuanya sekolah. Oh,
tanyanya kepada kampung yang lain Cisarua itu seperti apa. Oh gitu. Dengan dibandingkan dengan Cisarua itu kan ada 3 kampung ya atau 4 kampung ya. Cisarua aslinya sini, Iya. ada yang Kalurun, ada Jambu, ada Sabrang. Ya, yang Cisarua sini sejak dulu itu yang walaupun orangnya nggak mampu ya, Iya. tapi yang namanya sekolah itu nomor 1 ya, Iya. nomor 1 gitu. Jadi di sini yang sekolahnya itu yang saya kira nggak ada yang putus sekolah, ya ada yang sekolah semua ya. Paling juga ada yang dari SD sampai itu TK juga banyak lah gitu ya. SD penuh, MP itu penuh, SMP juga di sini ada negeri ya. Iya. Di Pematang, dan sekolah di sini banyak yang ke Tiga Rasa. Iya. Ada juga sebagian yang ke Balaraja. Oh. Itu dari sini kan dari saya ya dari sekolah SMA juga banyak misalnya SMA 6 ya. Iya, SMA. Ada yang Kemat, itu kan. Kemat, ya. Ada yang ke SMA Balaraja, ada yang ke SMA Balaraja. Ada yang paling banyak juga di sini banyak yang ke pesantren. Pesantren. Ya, ke yayasan-yayasan ya, ada di Sopa, kemudian di Serang, di Panengan, dan Pasir Ibu ya, mana-mana lah di Bogor banyak ya. Selain dia sekolah di sini, di sekitar kabupaten ini banyak juga yang sekolah-sekolah pesantren yang ke luar daerah, keluar kabupaten lah. Alhamdulillah saat ini ya, walaupun tadi bisa Bapak katakan tidak mampu ekonominya, tetapi kalau untuk pendidikan sangat Nomor 1. ya, Ya. itu bisa ditanyakan kepada yang lain juga sama enggak gitu. Oh ya. Terus yang terakhir nih tentang kebudayaan atau kesenian khas daerah sini apa ya Pak? Seperti apa Pak? Kayak kesenian musik. Ya, kalau musik seperti dangdut nggak ada. Oh, iya. Atau pelindungan kan ya. Tapi ya namanya qasidah. Qasidah. Nah, ibu-ibu ya. Iya. Ada. Ya, ada. Kalau mau dibuktikan emang ada yang mereka setiap malam apa itu ada di perapatan itu ada yang latihan dan sebagainya. Ya gitu kan. Iya. Dan tadi di Serra itu emang ada banyak kampung punya grup-grup qasidah. Mana lah. Iya. Itu kan biasa dipakai biasanya kalau kemudian ya Iya. untuk hari Islam itu ya nggak manggil ke jauh-jauh, di situ aja yang punya kampung kita dipergunakan untuk hiburannya gitu kan, qasidah. Kemudian yang kesenian yang lain tidak ada sih itu doang qasidah. Oh. Oke, sudah selesai. Terima kasih Pak sudah bersedia diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya juga ya. Terus ada lagi Ya, sudah. kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.